Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan sebutan B.J. Habibie adalah tokoh yang memainkan peran kunci dalam sejarah Indonesia modern. Beliau adalah Presiden ketiga Indonesia yang menjabat sejak Mei 1998 hingga Oktober 1999. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Keluarganya adalah keturunan Gorontalo dan Makassar. Ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibie yang merupakan seorang guru dan pemimpin komunitas setempat. Pendidikan Habibie dimulai dari sekolah negeri tingkat pertama di Parepare, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di Bandung. Setelah lulus, ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri di Technische Hochschule ASEAN Jerman. Meraih gelar sarjana teknik mesin pada tahun 1960. Ia kemudian melanjutkan studi tingkat doktor di Technische Universität München dan meraih gelar doktor teknik pada tahun 1965 selama masa studi di Jerman. Habibie mengembangkan minat dan keahliannya dalam bidang teknologi penerbangan. Pada tahun 1974, B.J. Habibie diundang oleh Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan pemerintah. B.J. Habibie terlibat dalam politik setelah diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Pada tahun 1998, di tengah gejolak politik dan tuntutan reformasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan Habibie terpilih sebagai presiden yang baru. Habibie melakukan berbagai reformasi dan membuka ruang lebih besar bagi kebebasan berpendapat. Pada 11 September 2019, B.J. Habibie meninggal dunia di Jakarta, meninggalkan warisan sebagai tokoh yang berperan dalam pembangunan industri dan perekonomian Indonesia. Berorientasi pelayanan, B.J. Habibie memahami kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari kepulangan beliau ke Indonesia demi mengembankan amanah menjadi Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Beliau juga mengembangkan industri pesawat N250 atau Gatot Kaca sebagai karya paling legendaris Pak B.J. Habibie. Melakukan perbaikan tiada henti. Sikap ini tercermin pada teori crack ciptaan beliau. Akuntabel, B.J. Habibie melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Sikap ini terlihat dari kebijakan dan keputusan yang beliau ambil ketika menjadi presiden dalam waktu singkat. UU Otonomi Daerah dan UU Anti Monopoli disahkan saat masa jabatan beliau. Beliau tidak menyalahgunakan jabatan dan sikap tersebut terlihat dari kepemimpinan beliau semasa menjadi Menteri, Wakil Presiden, dan Presiden. B.J. Habibie adalah sosok yang dikenal memiliki kompetensi luar biasa, khususnya di bidang teknologi dan rekayasa penerbangan.
Keahlian teknisnya yang mendalam diakui baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Namun lebih dari sekedar seorang teknokrat, Habibie juga memiliki visi harmonis dalam memadukan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan pendekatan ini, ia berhasil mewujudkan industri penerbangan yang membanggakan dan sekaligus mendorong transisi demokrasi yang damai di Indonesia. Kepemimpinannya yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, serta keterbukaan politik mencerminkan upayanya untuk menciptakan Indonesia yang lebih kompeten di kancah global, namun tetap harmonis dalam keberagaman dan dinamika sosial politik. Warisannya terus hidup menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk menggabungkan keahlian dengan nilai-nilai etika dalam membangun masa depan yang lebih baik. Loyal. Nama B.J. Habibie sangat dipandang di dunia iptek internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan untuk menjadi presiden datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Alasannya adalah bahwa tawaran tersebut merupakan kesempatan baginya untuk memberikan segala ilmunya demi kemajuan bangsa. Adaptif. B.J. Habibie memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Habibie selalu aktif menangkap segala yang ada di sekitarnya dan berusaha menganalisisnya. Ia banyak membaca buku untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Kemudian beliau juga sosok yang bekerja keras, memiliki semangat tinggi dan tekad yang kuat. Kemudian B.J. Habibie berani membuat terobosan untuk menciptakan industri pesawat terbang pertama di Indonesia meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Kolaboratif, B.J. Habibie mampu menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Indonesia menjalin kerjasama dengan IMF. Kerjasama ini dilakukan untuk membantu perekonomian Indonesia yang tengah memburuk.